Dapat juga jemaah yang ikut melaksanakan ibadah haji yang berasal dari Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Kita doakan semoga yang melaksanakan ibadah haji tahun ini menjadi haji yang mabrur, dalam keadaan sehat walafiat, kembali ke tanah air. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami juga melaporkan perkembangan bahwasanya sholat di lantai 2 alhamdulillah sejak perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah kemarin, dalam kondisi yang walaupun belum sempurna, kita telah melaksanakannya. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami selaku takmir dapat melayani Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat 5 waktu serta ibadah lainnya. Namun demikian, kami informasikan dengan kondisi yang belum sempurna, seperti belum terpasangnya plafon, jendela, dan pembatas naik tangga. Kami sekali lagi segenap takmir Masjid Baitur Rahman mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh kekurangan dapat terselesaikan, tentunya dengan peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Dengan juga kami berharap pada kesempatan kali ini juga mengetuk hati Bapak Ibu sekalian untuk turut berpartisipasi dalam segeranya penyelesaian fisik Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang ini, tentunya melalui infak dan sedekah serta amal-amal jariah lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah infak karpet atau anbal terpenuhi tambahan 3 roll atau 66 meter yang merupakan infak dari Bapak Kolonel Purnawirawan HF Rozi Dahlan SA. Para jemaah dapat melihat semula karpet di depan hanya 3 saf kalau Idul Fitri lalu, dan saat ini telah menjadi 5 saf, dan juga di ruang sholat ibu-ibu ada 5 saf. Insyaallah takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya sedang merencanakan untuk membangun plafon motif Masjidil Haram di lantai 2 ini seluas 427 meter persegi dengan nilai Rp533.900.000 serta pemasangan jendela kaca patri dan trali dengan nilai Rp108 juta atau total biaya yang dibutuhkan sekitar Rp633.900.000. Mengacu kepada luas plafon, maka biaya yang dibutuhkan sebesar Rp1.500.000 per meter persegi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang yang juga insya Allah menjadi salah satu destinasi wisata religi, galeri lukisan kaligrafi Al-Quran yang pertama dan terbesar di dunia, kebanggaan warga kota Palembang, Sumatera Selatan, menawarkan investasi amal, membangun rumah bahkan surga, membangun rumah atau bahkan istana di surganya Allah kepada para jemaah yang dermawan untuk berinfak. Mencatatkan diri selesai sholat ini insyaallah yang ingin berkomitmen ikut serta berpartisipasi dalam pembangunannya, yaitu dengan cara mentransfer ke rekening Masjid Baitur Rahman melalui rekening BSI dengan nomor rekening 77444491 atau ke rekening Bank Sumsel Babel Syariah 8010900.429. Sekali lagi kami ulangi, Bapak Ibu apabila yang ingin turut berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Baitur Rahman Bank Raya yang juga merupakan ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun rumah di surga dengan cara mentransfer ke nomor BSI 7744444491 atau ke rekening Bank Sumsel Babel Syariah
8010949. Demikianlah beberapa pengumuman dari kami selaku Takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Selanjutnya kami informasikan juga bahwasanya kepada adik-adik yang ingin juga atau turut serta sholat Idul Adha dan juga sholat termasuk juga sholat Jumat di sini, kami himbau untuk tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan sholat Idul Adha maupun sholat Jumat, dikarenakan masih banyak juga yang belum khusyuk, dikarenakan masih banyak adik-adik yang di belakang bermain pada saat menunaikan ibadah sholat. Terakhir kami informasikan bahwasanya yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustadz Ki Agus Abdul Gamal SPDI, yang alhamdulillah beliau telah berada di masjid yang kita cintai ini. Dan untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang dilaksanakan setahun sekali ini, mungkin ada di antara jemaah terutamanya ibu-ibu yang mungkin belum terbiasa seperti sholat Jumat, maka kami akan menyampaikan tata cara pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha disampaikan oleh Bapak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, mengingatkan kembali karena ini setahun atau 2 kali setahun kita melaksanakan, maka niat sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi rakaat pertama setelah takbir biasa itu 7 kali takbir dengan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat kedua 5 kali takbir setelah takbir biasa ya, dengan bacaan sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita ingat dan sama-sama mendapat kehusukan dalam sholatnya nanti. Baiklah, mari kita mulai. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatul Idul Adha raka'ataini rahimakumullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Shalli sunnata Idul Adha raka'ataini mustaqbilan al-qiblati imaman. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الله أكبر اغفرني وارحمني واجبرني ورفعني الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله أكبر التحيات والبركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله عدد الأيام والشهور والحمد لله عدد السنين والدهور والحمد لله عدد أضاحي الأضحى والشعور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat yang masih diberikannya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmatul iman artinya kita masih merasakan
adanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita jaga dan kita pelihara sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul Islam artinya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih hidup bersama Islam, bekerja bersama Islam, berdagang bersama Islam, menuntut ilmu bersama Islam, berusaha bersama Islam, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan bersama Islam. Amin ya rabbal alamin. Nikmatul ihsan artinya kita merasakan adanya Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada tempat sekecil apapun tempat kecuali itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita takut melakukan maksiat-maksiat karena merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga ke akhir zaman. Tidak lupa saya mengajak kita semuanya jamaah salat Idul Adha di hari yang berbahagia ini. Mari kita punya semangat, punya komitmen untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam peristiwa haji ada peristiwa yang sangat istimewa. Ada kisah yang sangat istimewa tentang penyembelihan kurban yang itu diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Betapa tidak putra yang sudah lama ditunggu, dinanti-nanti, didoakan dengan doa Nabi Ibrahim yang masyhur dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku keturunan-keturunan yang saleh, anak-anak yang saleh. Itulah doa seorang ayah yang baik, itulah doa seorang bapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya, di dalam sujudnya, saat dia mengangkat kedua tangannya menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lidahnya melantunkan doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang saleh, anak yang saleh, anak yang baik, anak yang taat. Maka doa Ibrahim tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, "Fabasysyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi kami, utusan kami Ibrahim, tentang akan hadirnya anak yang baik tersebut, anak yang saleh tersebut, anak yang memiliki karakter yang sempurna tersebut. Dialah Ismail, seorang anak yang saleh, anak yang baik, ghulamun halim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Peristiwa ini sebenarnya keinginan Allah menguji kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim waktu itu sedang diuji oleh Allah dengan sebuah hadiah anak yang ditunggu-tunggu. Allah Subhanahu wa taala ingin menilai sampai mana cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Seorang nabi, seorang utusan Allah, bapa yang di dalam hatinya terpatri iman yang kuat, akidah yang lurus, mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut,
Dengan kuat hati dia katakan bahwa dia siap melakukan amanah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun itu harus dia sampaikan kepada anaknya yang sangat dia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail seorang putra yang soleh yang sudah lama dia tunggu, tetapi tiba-tiba saat usianya mulai tumbuh dewasa, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelihnya. Ya bunai, inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai Ismail anakku, aku ayahmu nak mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anakku yang kucintai, anakku yang selama ini kutunggu-tunggu, anakku yang sudah kubesarkan pada hari ini, anakku, engkau akan kusembelih wahai anakku. Ini perintah Allah wahai anakku. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku? Anak yang saleh, anak yang baik, anak yang memiliki karakter yang sempurna, dia pasti mengerti perasaan seorang ayah, tapi dia juga tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan kepada ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak baik itu berkata, wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, perintah Tuhanmu, perintah Tuhanku juga, perintah Zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan ragu wahai ayahku, lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapatkan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjalanlah ayah yang baik, anak yang baik tersebut untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismail sudah dibaringkan di pangkuan Ibrahim. Mata Ismail sudah ditutup, belati sudah diasah, sudah hampir menempel di leher sang Ismail, anak yang saleh tersebut. Wahai ayahku, tutup mataku wahai ayahku, tutup mataku wahai ayahku, kata Ismail kepada Ibrahim, agar aku kuat, agar aku tidak melihat wajahmu wahai ayahku. Maka ditutuplah oleh Ismail matanya, ayahnya Ibrahim kepada anaknya Ismail, ditutuplah kedua matanya. Tapi Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha tinggi. Betapa cintanya kepada Allah, betapa cinta Ibrahim kepada Allah sudah teruji. Maka saat itu juga Allah memberikan hadiah yang besar dengan firman Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami ganti dia, kami beri hadiah kepada Ibrahim sembelihan yang besar, seekor kibas yang besar menggantikan Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa kita membutuhkan anak yang saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Ketika seorang manusia meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, yad'ulah, yang selalu mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya, mendoakan kedua orang tuanya. Itulah dambaan seorang ayah, dambaan seorang ibu, apalagi seorang ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia, doa anaknya selalu diharapkan. Diriwayatkan seorang ayah tiba-tiba diangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innar rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah
Ada seorang ayah tiba-tiba diangkat derajatnya di sisi Allah di surga. Lalu dia bertanya, "Anna hada?" Apa ini? Gerangan apa ini? Tiba-tiba derajatku diangkat di surga. Dijawab kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Derajatmu diangkat di surga ini karena anakmu selalu beristighfar untukmu, karena anakmu selalu berdoa untukmu, karena anakmu selalu bersedekah atas namamu, berinfak atas namamu, dalam sujudnya menyebut namamu, dalam doanya selalu menyebut namamu, maka engkau diangkat derajatmu di surga ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan saya kepada generasi muda, jadilah Ismail. Jadilah Ismail yang tahu kewajibannya kepada Allah, yang tahu kewajibannya kepada kedua orang tuanya. Jadilah Ismail yang siap berkorban untuk kedua orang tuanya, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Ismail yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya kecuali untuk kepentingan kedua orang tuanya, kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dia menolong Ibrahim membangun Ka'bah. Dia membawakan batu untuk Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dan dia diberikan tempat istirahat di Hijri Ismail oleh ayahnya saat kelelahan membantu pekerjaan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang saleh, menjadi ayah seperti Nabi Ibrahim, menjadi anak seperti Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح ولاة المسلمين، ووفقهم في مصالح الأمة والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahumma ya Allah, di hari ini, hari raya Idul Adha ini, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang taat kepadamu, jadikan kami ayah-ayah yang taat kepadamu, yang mengorbankan waktunya untukmu dan untuk agama ini ya Allah. Jadikan putra kami putra-putra yang saleh, putra-putri yang taat kepadamu ya Allah, yang nanti di hari kiamat menjadi syafaat untuk kami semuanya ya Rabbana ya Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام
بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا باسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kami dari Jemaah Masjid Baitur Rahman, Takmir Masjid Baitur Rahman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.